Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Nova Azhara Siregar, NIM 1803 1010314. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang monopoli. Monopoli adalah suatu situasi di dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip, dan ada penghambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Monopoli secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos dan polein. Monos berarti sendiri, sedangkan polein berarti penjual. Monopoli itu sendiri di Indonesia diatur oleh KPPU. Dalam pasar monopoli, perusahaan dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dari perusahaan lain. Sebagai penentu harga, perusahaan dapat menaikkan harga dengan cara mengurangi jumlah produknya. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan banyak pembeli, penjual memiliki keterbatasan dalam menetapkan harga, sebab jika harga terlampau mahal, ada kemungkinan konsumen untuk menunda pembelian atau mengganti produk dengan barang substitusi. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama itu hanya terdapat satu penjual atau produsen yang memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, hambatan yang sangat tinggi untuk memasuki pasar. Yang ketiga, keunikan barang yang dihasilkan atau bisa dibilang tidak dapat diproduksi oleh produsen lain. Yang keempat, kemampuan produsen yang sangat besar sebagai penentu harga dan menentukan jumlah produksi barang tersebut. Dan yang terakhir itu tidak ada interdependensi atau saling ketergantungan. Di Indonesia sendiri, perusahaan yang melakukan monopoli berasal dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Beberapa contohnya seperti Pertamina, PLN, dan PDAM. Ketiga perusahaan tersebut menjadi pemasok utama dari bahan bakar, listrik, dan persediaan air bersih di masyarakat. Pemerintah mengambil alih ketiga sumber daya ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika dikuasai swasta, pemerintah tidak akan bisa mengendalikan harganya, terutama ketika masyarakat sedang sangat membutuhkan. Peran pemerintah dalam pasar monopoli itu sendiri yaitu mengendalikan dampak negatif dari adanya perusahaan monopoli. Yang pertama itu mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. Di Amerika Serikat, pemerintah menerapkan undang-undang antitrust. Trust merupakan gabungan dari beberapa perusahaan sehingga menjadi besar yang akhirnya dapat menciptakan monopoli. Yang kedua, memberikan izin kepada perusahaan baru. Pemerintah memberi izin terhadap perusahaan baru dengan produk yang sama dengan yang dihasilkan perusahaan monopoli. Hal ini membuat perusahaan monopoli harus bekerja lebih efisien demi menyaingi kompetitornya. Yang ketiga, menambah penawaran barang dalam negeri dengan jalan impor. Kehadiran barang impor membuat perusahaan monopoli tidak leluasa lagi menentukan harga. Hal ini membuat perusahaan monopoli harus kerja ekstra dalam hal produksi yang efektif dan efisien. Yang keempat, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Pembatasan harga ini membuat perusahaan monopoli tidak lagi memiliki kuasa untuk menaikkan harga. Selanjutnya, itu contoh pasar monopoli. Yang pertama dari sektor kelistrikan yaitu PLN. Yang kedua dari sektor pertambangan itu PT Aneka Tambang. Yang ketiga dari sektor penambangan minyak dan gas bumi itu PT Pertamina. Yang keempat dari sektor komunikasi adalah PT Telkom dan lain-lain. Menjadi pasar monopoli bukan berarti mereka tidak memiliki saingan sama sekali. Beberapa masih ada memiliki pesaing di bidang yang sama, hanya saja tidak begitu besar. Contohnya saja seperti Pertamina. Perusahaan penyedia bahan bakar dan sumber daya minyak di Indonesia ini
sekarang sudah memiliki pesaing. Salah satunya yaitu Shell. Meskipun ada peminatnya, Shell masih kalah saing jika dibandingkan dengan Pertamina. Mungkin karena sudah ada bertahun-tahun lebih dulu ketimbang kompetitornya, sehingga mayoritas konsumen masih setia dan percaya kepada Pertamina. Rasa ketidakpercayaan itulah yang sering membuat konsumen enggan memilih alternatif lain. Hasilnya, jika perusahaan tersebut menaikkan harga, masyarakat itu sendiri mau tidak mau harus menerima hal tersebut karena tidak memiliki pilihan lain. Selanjutnya itu alasan utama terjadinya monopoli. Secara garis besar, ada 3 penyebab terjadinya monopoli. Yang pertama itu monopoli dari pemerintah atau monopoly by law, yang terjadi karena produk yang dijual menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kedua, monopoli secara alamiah atau bisa disebut monopoly by nature. Misalnya karena perusahaan tersebut berada di lokasi yang sangat strategis dengan sumber daya yang digunakan, sehingga mereka menguasai sumber daya tersebut. Monopoly by nature juga biasanya terjadi secara alamiah. Misalnya karena iklim dan atau letak geografis dari perusahaan tersebut, sehingga menjadikan perusahaan tersebut sebagai pasar satu-satunya. Dan yang terakhir itu ada monopoli yang terjadi karena hak paten alias kekayaan intelektual atau monopoly by license, di mana tidak ada satupun individu lain yang boleh menggunakan atau memiliki hak cipta. Secara praktis, perusahaan tersebut pun menjadi pasar monopoli. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.